Jadi kita akan membahas bagaimana modus dan pola korupsi itu dilakukan oleh para koruptor itu. Kita sudah pahami kemarin jenis-jenisnya, betul? Jenis-jenisnya ya. Halo, kalian juga banyak kali mata kuliah yang kalian ikuti. Pusing juga ya. Berapa mata kuliah coba? LP, Elsa. 9. Oh, nggak apa-apa kalau 9 masih terbatas. Nah, jadi kalau kita lihat modus ini belum dipahami waktu itu. Udah diterangkan ini? Baru masuk Pak, belum tahu. Oh, belum mengikuti kuliah atau belum apa? Baru ganti kelas Pak. Yang lain? Si Nirham udah paham nih Nirham? Yang kalau modus korupsi ini Pak? Coba Anda jelaskan dulu kalau paham. Biar didengar kawan-kawan. Bisa? Jelaskanlah. Bisa? Nah, mana si Nirham tadi? Gak ngerti ya Ham? Ini modus korupsi di tingkat pemerintahan ya. Kalau dia modus konvensional itu, modus zaman-zaman dulu, dia melalui SPPD namanya. Apa SPPD? SPPD itu ada pejabat pemerintah mau melakukan perjalanan dinas, maka dia mendapatkan apa yang disebut dengan SPPD ini, Surat Perintah Perjalanan Dinas. Apa kepanjangannya Putri? Surat Perintah Perjalanan Dinas. Jangan kalian nggak nyimak ya, Bapak akan cek kalian nyimak apa enggak. Surat perjalanan dinas ini, surat perintah perjalanan dinas ini diikuti dengan ongkos, tentu membeli tiket kan? Tiket. Sudah itu dia di tiket itu dia beli sebenarnya harga tiket katakanlah 700.000 ke Jakarta, tapi dibuatnya di bil pembelian itu dinaikkannya menjadi 1 juta. Jadi pulang pergi dia udah dapat 600.000. Itu namanya tiketnya di markup. Dari SPPD ini ada lagi program yang lain. Misalnya dia buatlah perjalanan dinas itu 3 hari, padahal 2 hari. Nah, berarti programnya fiktif. Harusnya dia menginap di hotel, biayanya cuma 700.000 atau 600.000 satu malam, dibuatnya 1.200.000. Nah, itu namanya korupsi konvensional. Sama dengan kamu juga bisa melakukan korupsi modusnya seperti ini. Misalnya kamu ajukan anggaran ke orang tuamu, kos di Medan kalau yang kos lah ya. Si Septiani sih misalnya kos di Medan di Gang Famili, harga kamarnya sebenarnya sebulan 200.000. Terus diajukannya ke mamanya 300.000. Yang 100.000 itu korupsi namanya, fiktif. Terus mau diolahnya lagi orang tuanya. Ya, Gang Famili itu sekarang disekat
Pas PPKM Pak, udah payah harus mutar-mutar, naik ongkosnya, seharusnya ongkosnya nggak ada, dibikinnya ongkosnya 20-30 ribu satu hari, 1 bulan 900 ribu, itu juga namanya fiktif, paham itu? Atau kamu disuruh beli belanja ke mall, bahan-bahan kebutuhan 1 bulan sama mamanya atau sama ayahnya, diajukanlah beberapa jenis atau item dari pembelanjaan itu. Belanjanya misalnya, katakanlah belanjanya beli beras, beli ikan, beli semuanya itu 3 juta, tapi dia bilang, 4 juta. Nah, itu namanya korupsi konvensional. Ambil untung kepada orang tuanya dengan cara menipu. Jadi korupsi itu diawali dari ketidakjujuran. Nah, kamu mempelajari modus ini. Modus ini adalah model untuk mendapatkan cara agar korupsinya itu tidak ketahuan. Itulah modus. Nah, ini umumnya aktornya atau pelakunya, kalau yang kayak gini nih, SPPD ini biasanya PNS atau penegak hukum. Bisa juga pegawai perusahaan dan lain-lain ya. Nah, ada modus political corruption. Ini korupsinya melalui aktivitas politik pemerintahan. Bisa kamu jelaskan kira-kira apa maksudnya ini? Mana tahu kamu punya wawasan? Siapa yang bisa? Si Ulpia atau Sapana Ulpia? Apa maksudnya ini? Political corruption, modusnya penjarahan APBD, APBN. Bisa? Ngerti? Siapa yang ngerti? Ya kayak hukuman bagi yang korupsi atau gitu ya Pak? Gimana? Hukuman bagi yang berkorupsi? Enggak. Political corruption itu coba lihat kamus. Korupsi yang dilakukan oleh para politisi, para pelaku pemerintahan. Jadi misalnya APBD disepakati, tapi sebenarnya di dalam APBD itu ada keuntungan mereka antara birokrat dengan pengurus parpol, pengurus anggota DPR. Jadi ini modusnya kesepakatan jahat untuk menyusun anggaran belanja dan pendapatan daerah. Anggaran pendapatan daerah misalnya di pemerintah Kota Medan 4 triliun misalnya. Tapi dalam proyeksi mereka tidak dibuat 4 triliun, tapi 3,8 triliun. Ada 200 miliar uang yang tidak dimasukkan dalam anggaran. Nanti uang 200 miliar itu bisa diperoleh. Sebenarnya anggaran itu bisa dicapai 4 triliun. Tapi yang 200 miliar ini tidak dicapai secara statistik, tapi secara nyata sebenarnya uang itu bisa diperoleh. Nah, misalnya melalui pajak, melalui retribusi, tidak dicatat dalam anggaran belanja. Makanya kalau kamu parkir mobil, parkir kendaraan bermotor lainnya, kamu kan nggak pernah dapat bilnya atau tiketnya. Nah, ketika kamu nggak minta tiketnya, itu berarti kita sedang menciptakan peluang korupsi. Kenapa? Karena uang itu tidak masuk ke kas negara, tidak tercatat. Yang tidak tercatat inilah yang dikorup, namanya political corruption. Ada lagi bentuk state capture corruption. Ini didesain kebijakannya. Dari perencanaannya sudah direncanakan akan ada korupsi. Nah,
Itu pelakunya biasanya birokrat. Birokrat ini pemerintah maksudnya ya, orang-orang oknum-oknum pemerintahan. Makelar ini